pastikan pelanggar didisiplinkan atau dihentikan. Nah, yang kelima ada menyelenggarakan seminar internal untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai isu pelecehan seksual. Nah, ini ada poin saja sebelas politics, power, and action. Intinya jenis politik ini itu berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, terkadang untuk melayani diri sendiri dan perilaku yang tidak disetujui secara organisasi. Nah, untuk tujuan kami, perilaku politik dalam organisasi terdiri dari aktivitas yang tidak diperlukan sebagai bagian dari suatu peran formal individu, tetapi mempengaruhi atau berupaya mempengaruhi distribusi kelebihan dan kekurangannya dalam organisasi. Selanjutnya ada reality of politics. Wawancara dengan manajer berpengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar percaya bahwa perilaku politik adalah hal yang penting bagian dari kehidupan organisasi. Banyak manajer melaporkan bahwa beberapa pengguna perilaku politik bersifat etis selama tidak merugikan orang lain secara langsung. Mereka menggambarkan politik sebagai hal yang perlu dan penting. Percaya seseorang yang tidak pernah menggunakan perilaku politik akan poin selanjutnya langsung the causes and consequences of political behavior. Nah, ini ada factors contributing to political behavior. Tidak semua kelompok atau organisasi sama-sama berpolitik. Di beberapa organisasi politik adalah hal yang penting. Sementara di negara lain, politik hanya mempunyai peran kecil dalam mempengaruhi hasil. Nah, beberapa individu lebih banyak terlibat dalam perilaku politik karena mereka memang lebih baik dalam hal tersebut. Orang-orang seperti itu membaca interaksi antar pribadi dengan baik, menyesuaikan perilakunya dengan situasional dan tumbuh dalam jaringan. Khususnya ketika ketika sumber daya suatu organisasi menurun. Nah, ketika sumber daya yang ada, maka pola sumber daya akan berubah. Dan ketika ada peluang untuk promosi, maka jadilah politik lebih mungkin muncul ke permukaan. Nah, bagaimana orang lain merespon tentang organisasional politics? Tris menyukai pekerjaannya sebagai penulis serial politik televisi di US, tapi membenci politik dalam negerinya. Dia bilang beberapa penulis ini menghabiskan lebih banyak waktu untuk kissing dengan eksekutif produser daripada melakukan pekerjaan apapun. Dan kepala penulis kami jelas memiliki favoritnya. Sementara mereka sering membayar saya dan saya harus benar-benar menggunakan kreativitas saya atau skill saya, dan saya muak karena harus waspada kepada pengkhianat dan terus-menerus harus mempromosikan kontribusi saya. Nah, saya lelah melakukan banyak pekerjaan dengan mendapat sedikit pujian. Ntar dulu, ini benar salah ketik atau enggak nih? Benar, atau Pak? pakai Google Translate? Nggak diterjemahin lagi? Oh, di sini emang dari translate, tapi saya tidak sini. Sebab di sini ada yang janggal nih, coba lihat nih. Tris menyukai pekerjaannya sebagai penulis seri komedi televisi mingguan Amerika Serikat, tetapi membenci politik dalam negeri. Beberapa penulis di sini menghabiskan lebih banyak waktu untuk berciuman dengan eksekutif. Nah, kan nggak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Sebelumnya kan dia bilang pekerjaannya sebagai seorang penulis. Nah, lalu penulis berciuman, berarti kalau dalam tanda kutip logikanya ini bukan penulis dong. Berarti kayak cari muka gitu, Pak. Soalnya kalau di buku itu tulisannya kissing. Jadi pas translate berciuman, dia kayak cari muka ke atasan gitu, Pak. Disebut di sini eksekutif produser. Berarti yang benar mana? Mencari muka atau? Sepertinya mencari muka sih, Pak, kalau dibaca, cuman karena tulisannya kissing. Nah, terkadang ini hati-hati dalam menerjemahkan bahasa Inggris. Sebab bahasa Inggris hampir sama kayak bahasa Indonesia juga. Dalam arti ada yang menggunakan istilah idiom. Idiom itu kata yang tidak sesungguhnya tapi mengandung suatu makna. Misalnya nih kalau di Indonesia panjang tangan, masa diartikan tangan panjang? Kan nggak mungkin. Panjang tangan kan sama seperti mencuri gitu. Nah, jadi jangan diterjemahkan
secara bulat-bulat, dalam arti lihat apakah ini makna sesungguhnya ataukah makna peribahasa seperti bahasa Indonesia kan. Misalnya tangan panjang, ringan tangan, berarti tangannya seperti kapas dong ringan. Nah, enggak seperti itu kan. Ringan tangan artinya suka menolong, nah gitu. Oke, lanjut. Nah, bagi kebanyakan orang yang memiliki keterampilan dalam berpolitik, politik yang sederhana atau tidak bersedia berperan permainan politik, hasilnya akan cenderung negatif. Dan di gambar selanjutnya 11.4 untuk diagram situasi ini. Namun bukti yang sangat kuat menunjukkan bahwa persepsi terhadap politik organisasi berhubungan negatif dengan kepuasan kerja. Ini ada gambar 11.4. Organizational politics may threaten employees, mengancam para pekerja. Yang pertama ada increase job satisfaction, mengurangi kepuasan kerja. Yang kedua ada meningkatkan stress dan anxiety. Selanjutnya ada meningkatkan turnover karyawan dan mengurangi performa kinerja para karyawan. Nah, ada poin selanjutnya impression management. Kita tahu orang-orang selalu tertarik pada orang lain, pada cara orang lain memandang dan mengevaluasi mereka. Misalnya orang Amerika Utara menghabiskan miliaran dolar untuk diet, health club membership, kosmetik, dan operasi plastik dan lain-lain. Semuanya dimaksudkan agar lebih menarik bagi orang lain. Nah, dianggap positif oleh orang lain mempunyai manfaat dan lingkungan organisasi. Misalnya, bantu kami pada awalnya untuk mendapatkan pekerjaan yang kami inginkan di sebuah organisasi, dan setelah dipekerjakan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, evaluasi kenaikan gaji yang unggul dan promosi yang lebih cepat. Nah, wawancara dan impression management ada bukti menunjukkan bahwa sebagian besar pelamar kerja menggunakan teknik IM ini dalam pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka agar wawancara itu berhasil. Nah, wawancara jarang dapat mendeteksi keberadaan seseorang terlibat dalam manajemen kesan, impression management, terutama ketika pelamar menggunakan penipuan untuk terlibat dalam impression management. Ada selanjutnya the ethics of behaving politically. Nah, meskipun tidak ada cara yang jelas untuk membedakan politik yang etis dan tidak etis, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda pertimbangkan. Misalkan apa sih gunanya terlibat di dalam politik? Nah, terkadang kita melakukannya karena alasan yang tidak masuk akal. Apakah aktivitas politik sesuai dengan standar kesetaraan dan keadilan? Itu sulit untuk mempertimbangkan untung dan ruginya suatu tindakan politik. Namun etika tindakan tersebut sudah jelas. Kalau departemen yang membesar-besarkan evaluasi kinerja karyawan yang disukai dan mengecilkan penilaian terhadap karyawan yang tidak disukai, kemudian menggunakan evaluasi tersebut untuk memberikan kebenaran, memberi yang dia sukai itu kenaikan gaji yang besar, dan tidak memberikan apa-apa kepada karyawan yang tidak disukai tersebut. Jadi ada mapping your political career. Seperti yang telah kita lihat, politik bukan hanya untuk politisi. Anda dapat menggunakan konsep yang disajikan dalam chapter ini dalam beberapa cara yang sangat nyata di organisasi Anda. Namun mereka juga punya penggunaan lain. Salah satu cara paling berguna untuk berpikir tentang kekuasaan politik adalah dari sudut pandang Anda sendiri. Apa ambisi Anda